Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang budaya yang ada di perilaku konsumen. Budaya itu merupakan suatu faktor eksternal yang mempengaruhi konsumen dalam berperilaku, khususnya dalam melakukan pembelian barang. Definisi budaya itu adalah keyakinan, norma, kebiasaan, dan nilai yang dianut masyarakat, yang tercermin dari perilaku individu dalam masyarakat tersebut, ya. Jadi seperti kebiasaan sehari-hari, seperti keyakinan masyarakat, seperti itu budaya, ya. Di dalam kerja pun ada, ya, budaya kerja. Misalnya tiap pagi ada rapat atau ada apel, seperti itu budaya kerja, ya. Lalu kerja harus jam 8 pagi, itu budaya, ya. Saling menghormati, seperti itu juga budaya kerja. Misal contoh yang lain, budaya dalam pernikahan, ya. Biasanya dalam adat Jawa itu diawali dari siraman, lalu setelah siraman malamnya midodareni, setelah itu besoknya ijab sama resepsi. Itu juga budaya. Ada ngidak endok, ya, ada saweran, segala macam, itu budaya-budaya yang ada di Indonesia. Budaya yang ada dalam kelompok masyarakat itu merupakan seperangkat aturan dan cara hidup. Jadi ada aturan-aturannya, tahapan-tahapannya. Dengan adanya aturan dan cara hidup itu, masyarakat dituntun untuk menjalani kehidupan yang serasi. Masyarakat dikenalkan adanya baik buruk, benar salah, dan adanya harapan hidup. Itulah penerapan budaya, ya. Jadi sebenarnya untuk kehidupan yang serasi. Lalu agar masyarakat mengetahui baik buruknya, benar salahnya, seperti itu. Itu fungsi budaya. Aspek-aspek budaya sekarang, ya. Budaya itu bersifat dinamis, ya, berubah seiring dengan perkembangan zaman. Budaya akan berevolusi secara berkelanjutan, ya, menggabungkan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Ya, jadi budaya bisa jadi berubah, bisa jadi hilang, ya. Seperti budaya-budaya pernikahan adat Jawa itu sudah mulai berkurang, ya. Jarang ada yang siraman, jarang ada yang midodareni, langsung ijab resepsi, seperti itu, ya. Ini berubah karena perkembangan zaman, ya. Budaya terdiri atas aspek fungsional, ya, sebagai berikut. Yang pertama, ekologi. Ekologi itu merupakan sistem beradaptasi pada lingkungan. Nah, ekologi itu kan lingkungan, ya. Ekologi ini dibentuk oleh teknologi yang digunakan untuk memperoleh dan mendistribusikan sumber daya. Misalnya Jepang, ahli dalam menciptakan produk yang efisien, ya. Jadi produk-produknya bagus, ya, efisien. Lalu yang kedua struktur sosial, ya. Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara status dan peran. Lalu yang ketiga, ideologi. Ideologi merupakan sistem keyakinan yang memandu perilaku dan tindakan sosial. Ideologi ini merupakan ide atau gagasan yang membentuk keyakinan dan pemahaman untuk mewujudkan cita-cita manusia. Oke, contoh ideologi dalam pembelian, misalnya seseorang tidak akan membeli produk dari negara yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan yang ia yakini. Oke, lalu selanjutnya orientasi nilai budaya. Ada 7 dimensi nilai budaya pada berbagai budaya yang berbeda. Yang pertama, individu atau kolektif, ya. Ada budaya yang mementingkan nilai individu dibanding masyarakat. Ada juga yang budaya yang mementingkan nilai kelompok daripada individu. Jadi macam-macam, ya, budaya-budaya yang berbeda. Jadi ada yang mementingkan individu, ada yang mementingkan masyarakat. Lalu yang kedua, maskulin dan feminim, ya. Melihat bagaimana peran pria melebihi peran wanita, atau bagaimana pria dan wanita membagi peran. Ini banyak, ya, masih banyak. Ada yang suatu kantor yang peran pria melebihi wanita atau suatu pekerjaan, ya. Tapi ada yang pria wanita membagi peran. Ada yang emansipasi wanita, ya. Itu budayanya macam-macam. Tiap tempat, tiap kantor, tiap pekerjaan itu beda-beda. Lalu yang ketiga, kekuasaan, ya. Ada budaya yang sangat mengagungkan kekuasaan, sehingga ada jarak antara pimpinan dan rakyatnya.
Di sisi lain ada pimpinan yang dekat dengan rakyatnya. Ya macam-macam tiap orang ya, tiap pimpinan tuh macam-macam. Nah, contohnya ini yang masih kental sekali ya di kepolisian ya, itu harus harus tunduk sama kepala ya, kepala kepolisian seperti itu. Jadi budaya masih kental sekali. Kalau di kantor-kantor ini sudah mulai pimpinan tuh sudah dekat dengan rakyat atau dekat dengan karyawannya. Ini banyak ya. Biasanya di kantor-kantor. Kalau yang di pemerintahan tuh biasanya masih memegang kekuasaan ya. Karyawan harus tunduk sama aturan ya. Lalu yang keempat, orientasi waktu ya. Melihat bagaimana masyarakat berperilaku dengan orientasi masa lalu, masa kini, masa depan ya. Jadi perilakunya masa lalu, masa kini, dan masa depan itu pasti akan berbeda. Lalu yang kelima, menghindari ketidakpastian. Budaya suatu masyarakat itu berusaha menghadapi ketidakpastian dan membangun kepercayaan. Misalnya mereka meyakini dan menaati agama. Lalu yang keenam, orientasi aktivitas. Masyarakat yang berorientasi pada tindakan dan pemikiran. Lalu yang ketujuh, hubungan dengan alam ya, bagaimana suatu masyarakat memperlakukan alam. Ada yang merusak, ada yang menjaga alam ya. Ya ini harapan kita ya, masyarakat itu menjaga alam, jangan mencoret-coret ya. Batu besar dicoret-coret, dipilok seperti itu. Itu kan merusak alam. Oke, selanjutnya mitos ya. Mitos itu setiap kelompok masyarakat memiliki serangkaian mitos untuk menunjukkan budayanya. Mitos itu merupakan cerita yang berisi elemen simbolis, pesan yang disampaikan orang tua secara turun-menurun. Ya, fungsinya untuk membimbing moral dan anak cucu mereka dan anggota masyarakat. Tentunya moral yang baik. Ya. Tapi kadang mitos itu membingungkan ya, betul atau tidak ya. Misalnya seperti ini ya, orang tua pernah memberitahu kita ya, harus bangun pagi. Ya. Kalau tidak rezekinya dipatok ayam. Ya. Ini benar apa enggak ya? Ya mestinya enggak, masa rezeki dipatok ayam ya. Ya ini sebenarnya orang tua ingin memberitahu bahwa mengajarkan disiplin ya. Bangunnya jangan siang-siang karena harus ke sekolah, harus ke kantor seperti itu. Cuman ini kan biar bombastis ya. Rezekinya nanti dipatok ayam seperti itu. Itu mitos ya. Lalu dalam praktek pemasaran, banyak nama binatang digunakan sebagai merek produk. Ini contoh lain penggunaan mitos ya. Mesti mobil jaguar, mobil kuda ya. Ini mitos ya. Lalu ritual budaya ya. Ritual budaya itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Ritual itu menggambarkan prosedur budaya yang harus dilakukan sekelompok masyarakat agar bisa memenuhi tuntunan budayanya ya. Ritual bisa bersifat pribadi atau bersifat umum ya. Misalnya prosesi pernikahan, ziarah kubur, dan sebagainya. Banyak ya ritual-ritual budaya di Indonesia ya. Banyak sekali. Ritual budaya itu dilakukan secara serius dan formal dan juga memerlukan intensitas yang dalam ya. Jadi biasanya ritual budaya di Indonesia itu menghormati leluhur ya. Banyak macamnya. Misalnya ritual budaya satu suro seperti itu ya. Ada doa-doa, mempersiapkan bunga melati, air, segala macam. Itu ritual budaya. Setiap ritual itu pasti akan membutuhkan benda atau artefak ya, yang digunakan untuk melakukan ritual. Benda-benda inilah yang dijadikan pemasar sebagai peluang usaha ya. Misalnya pesta ulang tahun ya, benda yang dipakai ada balon, ada roti, ada permen. Ini kadang dijadikan usaha oleh para pemasar ya. Ada yang dekorasi pakai balon ya, ada yang usaha khusus membuat roti ulang tahun, roti pernikahan ya, permen coklat ya untuk anak-anak dan sebagainya. Ini jadi peluang usaha. Bagi pemasang iklan, peristiwa ritual budaya itu dapat dijadikan tema iklan ya. Misalnya ritual lebaran dapat dijadikan tema iklan. Contohnya
produk sarung, produk baju koko, produk gamis, dan sebagainya. Oke, selanjutnya simbol-simbol kebudayaan ya. Jadi selain ritual budaya, budaya juga direpresentasikan melalui simbol-simbol yang memiliki arti tertentu. Misalnya perusahaan sering menggunakan nilai simbolis untuk produk yang dihasilkan dengan memberi merek yang memiliki pengertian simbolis. Contohnya zaman dulu itu toko-toko sering memberi nama Jaya, sukses, Wijaya, seperti itu. Ya karena itu simbolis ya, nilai simbolis biar tokonya tetap langgeng. Ada yang namanya langgeng, ada yang namanya apa lagi itu ya, langgeng jaya, seperti itu. Ya, berkah jaya. Ya, misal lagi simbol budaya yang ditunjukkan dengan warna. Ya, warna hitam. Ya, pada kebanyakan budaya punya arti formal. Ya. Ada juga yang mengartikan berkabung. Ya, jadi misalnya ada yang meninggal, tuh ada yang pakai hitam, ada yang pakai putih. Itu simbol-simbol ya. Ada juga simbol, contohnya di SMA 3 itu ada simbol Ganesha ya, gajah itu. Ya, itu simbol budaya juga. Lalu budaya populer ya. Budaya populer merupakan karakteristik budaya yang banyak diminati masyarakat. Definisi budaya populer itu adalah budaya yang sedang tren dan menarik massa. Budaya populer memiliki karakteristik sebagai berikut ya. Masuk ke dalam pengalaman anggota masyarakat ya. Lalu yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan khusus untuk memahami. Lalu yang ketiga, setiap orang mudah mengakses nilai budaya populer. Salah satu untuk membedakan budaya luhur dan budaya populer adalah dengan melihat produk yang dihasilkan. Budaya luhur itu biasanya menghasilkan produk yang bernilai seni tinggi karena proses pembuatannya didasarkan pada nilai estetis. Misalnya keris, ya, ake, itu kadang buat keris sampai berbulan-bulan ya, sampai dipuasani segala macam. Lalu batik ya, batik zaman dulu itu bikin hampir 1 sampai 2 bulan karena benar-benar detail ya, titik-titiknya satu-satu di titik-titik seperti itu ya. Itu budaya leluhur ya. Kalau sekarang batik tinggal dicap, satu hari bisa berapa lusin bisa karena cepat cuma dicap ya. Itu bedanya budaya luhur dan budaya populer. Budaya populer itu biasanya menghasilkan produk yang dibuat dengan keahlian tertentu, misalnya membuat keramik. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.